lagi dengan kami kelompok 3. Di sini kami akan menjelaskan tentang nilai-nilai bela negara. Sebelumnya, kita harus mengerti terlebih dahulu apa itu pengertian dari bela negara. Bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya terhadap NKRI yang berlandaskan pada Pancasila dan UUD 1945 dalam rangka menjaga kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Setelah itu, kita juga harus mengerti apa saja sih unsur-unsur dasar pada bela negara. Unsur-unsur bela negara yang perlu kita pelajari, yang pertama adalah cinta tanah air. Contohnya lebih membeli produk dalam negeri daripada impor. Yang kedua adalah kesadaran berbangsa dan bernegara. Tandanya kita harus menumbuhkan rasa patriotisme dan nasionalisme terhadap bangsa sendiri, yaitu Indonesia. Yang ketiga, yakin akan Pancasila sebagai ideologi negara. Maksudnya, kita hanya menempatkan Pancasila sebagai pandangan hidup kita. Yang keempat, rela berkorban untuk bangsa dan negara. Dan yang terakhir, memiliki kemampuan awal bela negara. Kemudian, setelah kita mempelajari unsur-unsur bela negara, kita harus mengerti apa dasar hukum bela negara yang ada di negeri ini. Ada 3. Yang pertama adalah UUD 1945 pasal 30 yang berisi tentang tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta untuk bela negara. Yang kedua ada UU nomor 3 tahun 2003 yang berisi tentang pertahanan negara. Yang ketiga ada TAP MPR nomor 6 tahun 2000 yang berisi tentang tugas-tugas pemisahan antara TNI dan Polri. Yang keempat adalah Amandemen UUD 1945 pasal 30 ayat 1 sampai 3 serta 27 ayat 3. Demikian penjelasan awal tentang bela negara. Kesadaran bela negara. Bela negara adalah sebuah semangat rela berkorban demi tanah air. Baik harta maupun nyawa sekalipun rela dikorbankan demi keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27 ayat 3 yang berbunyi, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara. Bela negara adalah tekad, sikap, dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Wujud dari usaha negara adalah kesiapan dan kerelaan setiap warga negara untuk berkorban demi mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan negara, kesatuan dan persatuan bangsa, keutuhan wilayah dan yurisdiksi nasional, dan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembela negara. Dan syarat-syarat tersebut diatur dalam undang-undang. Kesadaran bela negara itu hakikatnya kesediaan berbakti kepada negara dan rela berkorban bagi negara. Bela negara itu sangat luas, dari yang paling mudah hingga yang paling sulit, mulai dari berhubungan baik kepada sesama warga negara, sampai bersama-sama menangkal ancaman nyata musuh bersenjata. Tercakup di dalamnya adalah bersikap dan berbuat yang terbaik bagi bangsa dan negara. Unsur dasar bela negara. Yang pertama adalah cinta tanah air. Yang kedua adalah kesadaran berbangsa dan bernegara. Yang ketiga adalah yakin akan Pancasila sebagai ideologi negara. Yang keempat adalah rela berkorban untuk bangsa dan negara. Yang kelima adalah memiliki kemampuan awal bela negara. Yang berikutnya adalah nilai-nilai bela negara. Nilai-nilai bela negara yang pertama adalah cinta terhadap tanah air. Cinta terhadap tanah air itu berarti cinta terhadap bangsa dan negara. Sikap-sikap yang dapat diimplementasikan sebagai bentuk cinta terhadap tanah air antara lain adalah rela berkorban untuk bangsa dan negara, kebanggaan jadi bagian tanah air dan bangsa, diwujudkan dengan perilaku bermasyarakat, berbangsa, bernegara, rasa bangga, rasa memiliki, rasa menghormati, loyalitas pada negara, dan lestarikan alam dan lingkungan. Sikap dan perilaku cinta tanah air. Yang pertama, bangga sebagai orang Indonesia.
Kita sebagai orang Indonesia harus bangga karena ini adalah salah satu bentuk sikap dan perilaku cinta tanah air. Yang kedua, memakai produk negeri sendiri. Dengan memakai produk negeri sendiri, kita dapat memajukan perekonomian Indonesia dan memajukan produk-produk lokal, di mana ini juga merupakan sikap dan perilaku cinta tanah air. Yang ketiga adalah taat semua peraturan perundang-undangan. Sebagai warga negara, kita harus mentaati peraturan perundang-undangan yang telah dibuat. Ini juga sebagai salah satu bentuk sikap perilaku cinta tanah air. Yang keempat, taat bayar pajak. Taat bayar pajak merupakan kewajiban yang harus dilakukan setiap warga negara, karena ini adalah suatu bentuk peraturan yang sudah ditetapkan. Yang kelima, ikut upacara bendera. Mengikuti upacara bendera sebagai bentuk untuk menghormati bangsa dan negara, di mana di Indonesia sendiri terdapat hari-hari penting yang biasanya kita laksanakan upacara bendera sebagai bentuk peringatan hari tersebut. Yang keenam, jaga kelestarian lingkungan. Menjaga kelestarian lingkungan adalah kewajiban kita juga sebagai bentuk sikap cinta tanah air, karena dengan menjaga lingkungan berarti kita juga ikut menjaga tanah air. Yang terakhir adalah saling menghormati. Saling menghormati antar warga negara. Karena kita berada di negara yang sama, kita harus saling menghormati antar warga negara, karena sebagai bentuk sikap perilaku cinta dan tanah air. Nilai-nilai bela negara yang kedua yaitu sadar berbangsa dan bernegara. Nah, di sini saya akan menjelaskan yang dimaksud dari bangsa, negara, bernegara, dan juga kesadaran. Yang pertama, bangsa. Bangsa yaitu sekelompok manusia yang memiliki landasan etika, bermoral, berakhlak mulia, dalam bersikap mewujudkan makna sosial dan adil. Yang kedua, negara. Negara yaitu suatu organisasi dari sekelompok atau beberapa kelompok manusia yang bersama-sama tinggal di wilayah tertentu dan mengakui adanya satu pemerintahan yang mengurus tata tertib dan keselamatan kelompok tersebut. Ketiga, bernegara, yaitu sikap dari kelompok manusia memiliki kepentingan bersama dan menyatakan dirinya sebagai satu bangsa serta berproses dalam satu wilayah ataupun satu negara. Yang keempat, kesadaran. Kesadaran yaitu sikap perilaku diri yang tumbuh dari kemauan diri sendiri dengan dilandasi suasana hati yang ikhlas atau rela tanpa tekanan dari luar untuk bertindak dalam upaya mewujudkan kebaikan yang berguna untuk dirinya dan lingkungannya. Jadi, yang dimaksud sadar berbangsa dan bernegara yaitu sikap dan perilaku individu yang hidup dan terikat dalam naungan NKRI, yang tumbuh dari kemauan diri dengan dilandasi keikhlasan serta kerelaan bertindak demi kebaikan bangsa dan negaranya. Gejala melemahnya kesadaran berbangsa dan bernegara yaitu 1. Perilaku individu yang melanggar hukum. 2. Kriminalitas. 3. Korupsi. 4. Anarkis. 5. Narkoba. Penyebab melemahnya kesadaran berbangsa dan bernegara yaitu yang pertama globalisasi, yang kedua budaya konsumisme dan hedonisme, ketiga munculnya ideologi totaliter. Faktor penghambat kesadaran berbangsa dan bernegara yaitu 1. Malu berbangsa dan bernegara Indonesia. 2.
menurunnya tingkat keamanan. Ketiga, pemimpin yang tidak sederhana. Keempat, ketidaktegasan hukum. Dan kelima, menurunnya tingkat toleransi. Lalu, untuk mengatasi hambatan tersebut, diperlukan faktor pendukung seperti yang pertama, pemerataan kesejahteraan, kedua, tegasnya peraturan perundangan, ketiga, mengetahui hal-hal positif tentang Indonesia, keempat, kepercayaan kepada wakil rakyat dan pemerintah. Semangat bela negara. Nilai bela negara selanjutnya adalah Pancasila sebagai ideologi negara. Masih ingatkah dengan peristiwa-peristiwa seperti Gerakan 30 September, DITII, RRI atau Permesta? Seperti yang kita tahu, bahwa gerakan-gerakan tersebut bertujuan untuk mengganti ideologi negara. Mari kita bahas salah satunya, yakni Gerakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia yang dipimpin oleh Marijan Kartosuwiryo. DITI ini bertujuan untuk mendirikan sebuah negara dengan syariat Islam berupa Al-Quran dan Hadis di wilayah Indonesia. Yang pastinya, gerakan ini sangat tidak sesuai dengan ideologi Pancasila. Dan seperti yang kita tahu, bahwa hampir semua gerakan yang menghancurkan ideologi Pancasila berhasil ditumpas. Semua gerakan yang bertujuan untuk mengganti ideologi Pancasila berhasil ditumpas. Ini menunjukkan bahwa hanya Pancasila lah ideologi yang sesuai dengan bangsa Indonesia. Mengapa hal ini bisa terjadi? Pancasila lahir sebagai sumber inspirasi serta mewakili cita-cita bangsa. Pancasila hadir sebagai pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara. Serta Pancasila hadir untuk memberikan semangat kepada seluruh rakyat Indonesia. Bahkan di era globalisasi seperti ini, Pancasila masih menjadi ideologi yang relevan. Mengapa hal ini bisa terjadi? Pancasila adalah ideologi terbuka dalam menyerap semua nilai-nilai baru positif bagi kehidupan masyarakat Indonesia. Bisa kita simpulkan bahwa satu-satunya ideologi yang relevan dengan kehidupan bangsa kita adalah ideologi Pancasila. Dan kita wajib mengimplementasikan ideologi Pancasila ini dalam kehidupan bermasyarakat dengan sebaik-baiknya. Selanjutnya adalah rela berkorban untuk bangsa dan negara. Sikap yang harus kalian miliki ada patriotisme dan nasionalisme. Yang patriotisme adalah sikap berani, pantang menyerah, rela berkorban untuk bangsa dan negara. Sedangkan nasionalisme adalah rasa paham untuk mencintai bangsa dan negara. Dua hal itu dapat dituangkan melalui kesadaran keanggotaan suatu bangsa yang secara potensial maupun aktual bersama-sama dengan ikhlas dan rela mengabdikan, mengorbankan jiwa raga, harta benda untuk bangsa dan negara. Bukti nyata dari rasa patriotisme dan nasionalisme adalah ketika 10 November 45, kita flashback dulu ya. Karena pada saat itu, pengalaman kita di saat masa penjajahan adalah mereka sangat termotivasi untuk merdeka. Kenapa? Ya karena rasa itu tadi, yaitu patriotisme dan nasionalisme. Mereka rela berkorban untuk bangsa dan negara, dan mereka paham apa yang harus dilakukan mereka sebagai warga negara Indonesia. Terus, bagaimana dengan perjuangan dan pengorbanan untuk bangsa dan negara saat ini? Kita kembali lagi ke pasal 27 ayat 3 Undang-Undang 1945. Di situ dijelaskan bahwa pengorbanan demi tetap tegaknya NKRI, kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan seluruh rakyat dari segala bentuk ancaman, baik ancaman fisik maupun non-fisik. Dari situ dapat kita simpulkan bagaimana perjuangan dan pengorbanan untuk bangsa negara ini adalah dengan cara
pengabdian tanpa pamrih, rela mengorbankan waktu, tenaga, pikiran, ataupun harta benda untuk kepentingan umum dengan penuh kesadaran, ikhlas, dan tanggung jawab untuk pertahanan bangsa dan negara. Masih adakah warga negara yang rela berkorban untuk bangsa dan negara? Tentunya masih. Ada banyak. Contohnya di lingkungan masyarakat. Bisa Siskamling, para penerima Anugerah Kalpataru atau penyelamat lingkungan, program KKN di perguruan tinggi, penciptaan peralatan TTG yang disumbangkan untuk masyarakat, dan anak-anak muda yang membuat rumah singgah atau pendidikan informal untuk anak-anak jalanan, dan sukarelawan tanggulangi bencana alam. Namun sayangnya, masih banyak warga negara yang terlena dengan arus globalisasi. Hal ini perlu ditanamkan sejak dini kesadaran bela negara dengan pendidikan formal maupun non-formal, agar mampu menciptakan warga negara yang siap bersaing. Nah, nilai-nilai bela negara yang kelima adalah memiliki kemampuan awal bela negara. Kemampuan awal bela negara ini dibagi menjadi dua, dari segi psikis dan juga dari segi fisik. Nah, dari segi psikis sendiri ada IQ, EQ, SQ, disiplin, ulet, kerja keras, dan juga mentaati peraturan. Sedangkan dari segi fisik ada dua, kesehatan prima dan juga keterampilan jasmani. Apa sih perbedaan IQ, EQ, dan juga SQ? IQ adalah kecerdasan kognitif atau kecerdasan intelektual yang berhubungan dengan aktivitas berpikir manusia dan erat kaitannya dengan kemampuan menganalisa, memahami, mengingat, dan juga memecahkan masalah. Kemudian EQ. EQ adalah kecerdasan emosional yang berkaitan dengan mengontrol perasaan diri sendiri. Contohnya seperti mengenali perasaan orang lain, bekerja sama, komitmen, disiplin, dan juga bertanggung jawab. Dan yang ketiga adalah SQ. SQ adalah kecerdasan spiritual atau kecerdasan jiwa. Contohnya seperti jujur, adil, toleransi, dan juga empati. Kemudian fisik. Apa sih hubungannya kesehatan prima dengan kemampuan awal bela negara? Kesehatan prima adalah poin penting dalam menjalani aktivitas. Apabila kita sehat, kita dapat menjalani aktivitas dengan mudah, terutama aktivitas dalam bela negara, kemampuan awal kita dalam berbela negara. Kemudian keterampilan jasmani. Keterampilan jasmani adalah bagaimana cara kita untuk melatih fisik secara langsung ataupun tidak langsung. Psikis dan juga fisik dapat ditingkatkan dan juga dikembangkan lagi. Misalnya, IQ dapat diikuti dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. EQ dapat dilakukan dengan meningkatkan pengendalian diri dan juga sopan santun. Kemudian SQ dapat dilakukan dengan cara rajin beribadah. Nah, fisik dapat dilakukan dengan cara rajin berolahraga dan menambah asupan makanan yang bergizi. Sebagai warga Indonesia, kita semua harus memiliki semangat bela negara. Terutama bagi kita sebagai pelajar dan juga mahasiswa, harus memiliki semangat yang lebih tinggi dalam bela negara. Semangat bela negara! Pengimplementasian upaya bela negara di kehidupan sehari-hari sangat banyak sekali contohnya. Yang pertama adalah jika kita belajar dengan rajin dan sungguh-sungguh, maka kita akan menjadi orang yang berilmu, orang yang cerdas, orang yang pintar, dan orang yang berprestasi secara tidak langsung. Dan otomatis negara yang dapat keuntungan berupa bertambahnya SDM orang-orang yang pintar, orang-orang yang berguna, dan para pengusaha, ilmuwan cerdas, dan lain-lainnya. Pengimplementasian bela negara di lingkungan masyarakat, contohnya seperti yang pertama, meningkatkan dan menerapkan sikap tenggang rasa dan rasa saling tolong-menolong dengan masyarakat lainnya. Yang kedua, bekerja berdasarkan prinsip gotong royong, menjaga kebersihan lingkungan. Yang ketiga, melaksanakan ronda malam dan siskamling. Yang keempat, menciptakan suasana tentram dan damai serta rukun di lingkungan masyarakat.
Yang berikutnya adalah menghargai adanya perbedaan antara anggota masyarakat, antar ras dan suku, agama, dan juga kelompok sekelompok. Berikutnya adalah aktif di kegiatan sosial, sedangkan bela negara yang kita lakukan di sehari-hari di lingkungan kita adalah mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum yang berlaku. Berikutnya adalah mengamalkan setiap nilai-nilai yang terdapat dalam Pancasila yang merupakan ideologi dasar negara. Berikutnya adalah membayar dan menyetorkan pajak tepat waktu. Lalu bersikap selektif dan berhati-hati terhadap budaya asing. Berikutnya aktif, tanggap, dan waspada, mencurigai serta melaporkan terkait aktivitas sekelompok orang terkait terorisme, perdagangan narkoba, dan tindak-tindakan lainnya yang mengancam keamanan negara. Berikutnya adalah saling tolong-menolong kepada sesama. Demikian adalah pengimplementasian dalam kehidupan sehari-hari. Ya, sekarang kita pada tahap terakhir, yaitu tentang kesimpulan kesadaran bela negara. Ya, kita sebagai warga Indonesia harus memiliki kesadaran bela negara. Kita tidak boleh merusak apa yang sudah diperjuangkan kakek-kakek kita pada dahulu kala, yang sudah berjuang sangat keras untuk mendirikan bangsa Indonesia yang terlepas dari penjajahan. Terus terang, untuk saat ini bela negara itu suatu hal yang agak lumayan sulit dilakukan oleh kebanyakan orang. Karena untuk saat ini kebanyakan orang sudah ada yang apatis, dan juga sudah banyak berita-berita yang bohong atau hoax yang itu sangat-sangat bisa membuat perpecahan sebuah negara. Karena banyak orang yang tidak berpikiran panjang atau kurang selektif dalam membaca berita atau kurang berpikiran luas, dia gampang terpengaruh dengan berita hoax dan menyebarkan ke banyak orang, dan itu mungkin bisa memecah negara. Terus mungkin kalau kita sebagai mahasiswa, yang kita bisa lakukan untuk membela negara, mungkin kita bisa mengkritisi pemerintah, atau ya kita bisa mengkritisi kebijakan pemerintah, karena menurut mahasiswa saat ini kebijakan pemerintah itu sangat amburadul dan kita harus mengkritisinya supaya arah bangsa Indonesia itu tetap seperti tujuan para pejuang-pejuang kemerdekaan kita yang dahulu. Dan pokoknya kita sebagai mahasiswa muda harus memiliki sifat bela negara. Dan sekian dari kami, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.